Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang vektor dan skalar. Sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu. Saya kasih waktu kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang vektor dan skalar. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi vektor itu suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Nah, ini ya. Jadi dia seperti anak panah. Vektor itu. Anak panah ini mendefinisikan sebagai arahnya. Sedangkan besarnya dinyatakan oleh panjang anak panah itu. Nah, panjangnya ini merupakan besarnya, sedangkan anak panahnya ini menunjukkan arahnya, gitu. Ujung pangkal dari vektor ini atau dari panah ini disebut titik asal atau titik pangkal vektor. Nah, sedangkan ujung kepalanya disebut titik terminal atau terminus yang ini. Jadi, yang ini disebut titik pangkal, disebut dengan titik ini adalah titik pangkal vektor, yang di sini anak panahnya ini merupakan titik terminal. Gitu ya. Secara analitis, vektor dilambangkan oleh sebuah huruf dengan anak panah di atasnya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya lambangnya. Nah, seperti ini. Ada beberapa kesepakatan, tidak hanya dilambangkan oleh seperti A dengan anak panah seperti ini, tetapi juga di buku ada juga vektor itu dilambangkan dengan huruf kapital yang dicetak tebal. Nah, ini ya. Kalau di buku yang buat kita acuan, bukunya Skaum itu vektornya dilambangkan dengan huruf kapital yang dicetak tebal yang ini. Jadi untuk seterusnya lambang vektor menggunakan ini ya, atau ini. Nah, sedangkan untuk besarnya dinyatakan dengan seperti ini. Nah, ada mutlaknya ya. Atau bisa juga dengan seperti ini. Nah, beda ya, yang tadi kan anak panah. Atau bisa juga seperti ini. Seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau di buku ini yang digunakan yaitu untuk besaran vektor yang ini. Nah, menggunakan yang ini ya. Dengan A-nya ini merupakan kapital yang dicetak tebal. Jadi lambangnya vektor ya. Nah, itu untuk vektor. Kemudian kita bahas tentang skalar. Skalar adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tanpa arah. Kalau vektor kan mempunyai arah. Sedangkan skalar itu tidak mempunyai arah, hanya mempunyai besar saja. Contohnya skalar yaitu seperti massa, panjang, waktu, suhu, dan sembarang bilangan real. Sedangkan operasinya dengan skalar juga bisa mengikuti aturan aljabar elementer, sama seperti aljabar lainnya. Sedangkan contoh-contoh dari vektor. Contoh-contoh dari vektor apa? Contohnya yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Itu ya.
Nah, kemudian kita ke aljabar vektor. Operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang lazim dalam aljabar dari bilangan-bilangan atau skalar-skalar dengan definisi yang sesuai dapat diperluas ke dalam aljabar dari vektor-vektor. Jadi definisi-definisi yang mendasar dari aljabar vektor yaitu yang pertama dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika mereka memiliki besar dan arah yang sama tanpa memandang kedudukan titik awalnya. Nah, contoh, ini kan sudah ada vektor A ya. A itu dikatakan sama dengan B jika memiliki besar dan arah yang sama. Nah, misalkan anggap sama ya. Nah, ini vektor B. Ini A sama A ini sudah dianggap sama dengan B karena memiliki besar dan arah yang sama. Meskipun kedudukan titik awalnya berbeda. Kan yang satunya ada di sini, satunya ada di sini, gitu ya. Kemudian definisi yang mendasar kedua dari aljabar vektor yaitu adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A. Jadi ini kan ada vektor A di sini. Nah, vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A tetapi memiliki besar yang sama dinyatakan oleh negatif A. Dinyatakan oleh ini ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, dia memiliki besar yang sama dengan vektor A tetapi berlawanan arah. Itu yang dinamakan dengan negatif A. Gitu ya. Kemudian lanjut ke penjumlahan dua vektor. Jadi vektor-vektor A dan B kalau dijumlahkan akan menjadi sebuah vektor C. Nah, jadi ini contohnya. Ada dua vektor A dan B. Nah, kemudian cara menjumlahkannya, kalian hubungkan titik awal anak panah pada A dengan titik pangkalnya B, gitu. Jadi cara menghubungkan seperti ini, kemudian B-nya seperti ini. Nah, jadi harus disambungkan seperti itu sehingga akan membentuk jumlah dari vektor A dan B adalah C. Nah, yang ini C-nya, gitu ya. Yang ini C-nya, seperti itu ya. Jadi C sama dengan A ditambah B, gitu. Itu kalau penjumlahan dua vektor. Kemudian selisih dari dua vektor. Vektor-vektor A dan B dinyatakan oleh A min B selisih dari dua vektor ini disebut juga dengan C. Nah, secara ekivalen A min B ini juga dapat dituliskan menjadi A ditambah negatif B, gitu ya. Nah, kemudian jika A-nya sama dengan B, maka kalau selisih dari A min B sama dengan 0. Oleh karena itu, karena A min B sama dengan 0, maka ini disebut dengan vektor 0 atau vektor kosong yang dinyatakan dengan simbol 0. Gitu ya. Nah, sedangkan vektor yang tak 0 dinamakan dengan vektor sejati. Paham ya? Kemudian hasil kali vektor dan skalar. Jadi suatu vektor itu dapat dikalikan dengan suatu skalar. Jadi jika ada sebuah vektor, kemudian kita kalikan dengan skalar, maka akan menjadi
vektor MA yang besarnya M dikali dengan besarnya A. Ya. Nah, dikali dengan besarnya A. Gitu ya. Nah, arah dari hasil perkalian vektor dan skalar ini tergantung dari skalarnya, apakah positif atau negatif, sehingga arahnya bergantung dari skalarnya, apakah dia mengubah arah vektor atau tidak, seperti itu ya. Jika M-nya sama dengan 0, maka MA-nya adalah 0, sehingga menjadi vektor 0 ya. Paham ya, ini cukup mudah dipahami. Kemudian kita ke hukum-hukum aljabar vektor. Bila A, B, dan C adalah vektor-vektor, M dan N adalah skalar-skalar, maka berlaku hukum-hukum di bawah ini. Yang poin pertama, berlaku hukum komutatif penjumlahan. Yang kedua, berlaku hukum asosiatif. Yang ketiga, berlaku hukum komutatif perkalian. Yang keempat, hukum asosiatif perkalian. Yang kelima, hukum distributif. Yang keenam, hukum distributif. Jadi sama seperti aljabar lainnya. Dalam aljabar vektor juga berlaku hukum-hukum tersebut pada perjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian kita ke vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang besarnya 1. Nah, jadi vektor satuan itu memiliki besaran yaitu 1 besarnya. Bila A adalah vektor yang besarnya A tidak sama dengan 0, maka A per A adalah sebuah vektor satuan yang arahnya sama dengan A. Jadi vektor satuan itu merupakan hasil bagi dari vektor A dengan besarnya. Gitu ya. Nah, ini merupakan sebentar. Nah, ini kok sama dengan lagi. Maaf. Gini. A yang atas ini vektor ya. Yang bawah besarnya. Nah, ini merupakan vektor satuan. Ini merupakan vektor satuan yang arahnya sama dengan A. Gitu ya. Setiap vektor A dapat dinyatakan oleh yang poin kedua, setiap vektor A dapat dinyatakan oleh sebuah vektor satuan A dalam arah A dikalikan dengan besarnya A. Nah, sama yang seperti saya ini ya. Oh ya, kalian juga jangan bingung kenapa di sini A per A. Karena di buku ini juga besarnya vektor juga dilambangkan dengan A, huruf kapital A saja seperti ini. Kalau vektornya sendiri dilambangkan dengan A tebal. Ya. Dapat dipahami ya. Yang atas ini vektornya, yang bawah ini besarnya. Jadi ini enggak sama atas sama bawah. Beda. Nah, untuk yang poin kedua ini, vektor satuan dilambangkan juga dengan A kecil. Ini merupakan vektor simbol dari vektor satuan yang mana merupakan hasil bagi dari vektor dengan besarnya. Nah, ini juga bisa menjadi vektor A sama dengan
besarnya dikali A, dikali dengan vektor satuan. Otomatis ya, seperti itu. Saya tulis lagi, jadi maksudnya poin kedua ini berlaku bahwa vektor satuan A kecil, yang merupakan hasil bagi dari vektor dan besarnya, dapat ditulis juga menjadi vektor A sama dengan besarnya vektor A dikali dengan vektor satuan. Itu ya. Kemudian vektor satuan merupakan vektor yang panjangnya satu satuan, sama. Sudah kita bahas tadi ya, yang ini. Nah, kemudian lanjut ke vektor satuan tegak lurus IJK. Jadi vektor satuan ini merupakan vektor-vektor satuan yang penting yang arahnya menurut sumbu-sumbu X, Y, dan Z positif dari sistem koordinat tegak lurus ruang 3 dimensi. Di perkuliahan ini yang kita bahas yaitu menggunakan ruang 3 dimensi ya. Vektor satuan ini berarti di sini vektor satuannya ada I, J, dan K. Ini ya, yang di panah merah ini merupakan vektor satuan yang tegak lurus dengan sumbu X, Y, dan Z. Nah, kemudian vektor satuan ini dapat digunakan untuk menentukan arah suatu vektor. Nah, saya ulangi lagi, vektor-vektor satuan yang searah dengan sumbu X, Y, Z dinamakan dengan disimbolkan dengan I, J, dan K ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kita ke komponen-komponen sebuah vektor. Jadi komponen-komponen sebuah vektor itu ada 3, yaitu A1I, ditambah A2J, dan A3K. Itu merupakan komponen-komponen yang membangun sebuah vektor A. Jadi vektor A ini dibangun oleh A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, sesama dengan vektor satuan yang tadi, A1I komponen vektor A dalam arah sumbu X. Kita sepakati kalau I itu berarti arahnya ke sumbu X, J itu ke sumbu Y, dan K ke sumbu Z. Ya. Paham ya? Jadi ini yang I ke Y, ini yang J yang ke Y, dan yang K ke Z ya. Nah, jumlah atau resultan dari A1I maksudnya A1I dan A2J dan A3K adalah vektor A. Jadi jumlah dari ini maksudnya 1 ya. Jumlah dari ini akan membentuk suatu vektor A. Sedangkan besar dari vektor A adalah seperti ini rumusnya. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ya. Kemudian lanjut dengan vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya berada di O. O itu merupakan ini. O itu bukan 0 ya. Ini bukan 0 ya. O itu origin atau titik pangkal dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, kalau untuk vektor posisi sama dengan yang lain, sama dengan vektor tadi. Dengan mencari besarnya vektor, rumusnya sama.
Seperti ini ya. Nah, vektor posisi itu berarti titik pangkalnya ada di O, ada di origin. Nah, contoh ini maaf kalau burik ya, tapi masih bisa kelihatan kan? Di sini kita mencari suatu vektor posisi yaitu vektor A. Kita mencari besarnya vektornya. Nah, oleh karena itu kita hitung dulu satuan yang ada di sumbu X, Y, dan Z. Kalau kita tarik garis untuk yang vektor A ini, sehingga diperoleh kalau X-nya yaitu 3, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 1. Sehingga vektor posisi atau vektor R diperoleh 3I plus 2J plus K. Nah, sehingga besarnya menjadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga besarnya R sama dengan akar 14. Itu ya. Itu untuk mencari vektor, besarnya vektor. Nah, kemudian kita ada latihan soal. Kita bahas dulu bersama-sama. Yang pertama, gambarkan secara grafis sebuah gaya yang pertama yang A. Sebuah gaya 10N yang arahnya 30 derajat di sebelah utara dari timur. Nah, jadi kita harus buat dulu arah mata anginnya. Gini ya. Ini north, ini south, ini east, dan ini west. Ya. Sebuah gaya. Nah, ini west. Nah, karena ini mintanya arah mata angin, berarti kita tulis dulu ya. West, east, north, dan south. Nah, sebuah gaya 10N yang arahnya 30 derajat di sebelah utara dari timur. Dari timur berarti ini ya. Dari timur berarti ini. Sebelah utara dari timur berarti di area ini. Di area ini, ya. Jadi, kalau 30 derajat di sebelah utara dari timur berarti yang di sini. Nah, ini 30 derajat kan dari timur tadi. Berarti ini vektornya. Misalkan vektor A ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian sekarang yang B. Yang B kita tulis dulu west, east, north, dan south. Sebuah gaya 15N yang arahnya 30 derajat di sebelah timur dari utara. Nah, sekarang dari utara berarti dari ini. Ya. Dari utara. Di sebelah timur berarti di bagian mana? Bagian sini lagi. Ya. Nah, sebuah gaya 15N berarti lebih besar dari yang A, dari yang poin A, sehingga vektornya akan lebih panjang. Karena arahnya 30 derajat dari utara berarti di sebelah sini. Di sebelah sini maksudnya. Ini kita anggap A. Vektor A. Paham ya cara mencari posisinya? Jadi 30 derajat dari utara. Dari ini. Ya. Nah, kemudian soal selanjutnya, sebuah mobil bergerak ke arah utara
sejauh 3 km. Kemudian 5 km ke arah timur laut. Gambarkan perpindahan ini dan tentukan vektor perpindahan resultannya. Jadi kita buat dulu garisnya. West, East, South, North. Sebuah mobil bergerak ke arah utara sejauh 3 km. Berarti lurus ya. Anggap ini 3 kilo. Ini misalkan kita anggap vektor A. Kemudian 5 km ke arah timur laut. Timur mana? Timur ini ya. Berarti di daerah sini. Daerah sini ya. Timur laut. Berarti di situ. Gini ya. Ya. Lebih panjang ya, kan 5 kilo. Kita anggap dengan vektor B. Yang ditanyakan adalah gambarkan perpindahan ini dan tentukan vektor perpindahan resultannya. Nah, berarti perpindahannya yaitu, berarti kan A ditambah B sama dengan C. Kita hubungkan titik pangkal dari vektor A dengan anak panah vektor B. Itu merupakan perpindahannya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini vektor C. Jadi vektor C itu merupakan perpindahan dari vektor A dan vektor B. Nah, ya. Kemudian kita cari besarnya vektor C berarti ya. Caranya mencari ini pakai aturan kosinus, bisa ini pakai aturan kosinus, yaitu kan yang kita cari vektor C. Nah, di depan vektor C ada sudut. Misalkan kita tulis sudut P. Nah, di sudut P ini kan 90 kan segini ya. Ini 90. Sedangkan yang ini berapa? Ini kan setengahnya, berarti 45. Sehingga sudutnya yaitu 135 derajat. Itu ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi kita cari pakai kosinus aja, kan ini salah satu sudutnya sudah ketemu, sudutnya C kan sudah ketemu. Kita pakai aturan kosinus. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos sudut tadi, cos 135 derajat ya. Kan sudut yang berhadapan dengan vektor C. Sehingga diperoleh 3 kuadrat plus 5 kuadrat min 2 kali 3 kali 5 kali cos 135. Ayo, berapa? Sehingga ini nanti diperoleh, cari sendiri. Hasilnya sekitar 7,4 ya. Ini merupakan vektor C. Jadi kan vektor A 3 kilo, vektor B 5 kilo. Jadi perpindahannya yaitu vektor C sebanyak 7,4 km. Ya. Gitu ya. Nah, kan sudah diketahui besarnya vektor C. Gambarnya sudah, vektor perpindahannya sudah, vektor perpindahan resultannya sudah. Sekarang kita tentukan arahnya. Kan tadi gini kan. Nah, gini ya. Nah,
yang gini. Nah, kita cari C ini arahnya kemana gitu, berapa derajat gitu. Caranya, karena kan tadi sudah diketahui ya, kalau yang sudut yang berhadapan dengan vektor C kan 135. Kemudian kita cari, yang kita cari yaitu adalah arah dari C, dari vektor C. Nah, berarti yang kita cari itu adalah sudut yang ini. Oh, jelek. Saya tulis lagi ya. Agak besar. Nah, yang kita cari adalah ini. Nah, kenapa kok arahnya dari timur? Kok bukan dari utara? Karena mobilnya bergerak ke arah timur ini. Dari yang B kan sudah ke arah timur, bukan ke arah utara. Jadi otomatis dia akan mendekati ke arah timur. Makanya yang kita cari adalah sudut dari timur. Gitu. Nah, kita cari sudut ini. Kalau kita tarik garis atau menggunakan metode jajar genjang, ini kan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ya, seperti ini kan. Ini vektor A, ini vektor B. Oh, ini salah ini. Anak panahnya salah. Nah, kalau kita cari menggunakan metode jajar genjang, ini kan menjadi seperti ini. Ya. Ini arahnya ke situ. Nah. Jadi, kalau mau mencari sudut C dari timur, maka kita harus tahu dulu sudut ini dan sudut ini, alfa dan beta. Sudut beta ini sama dengan sudut ini, ya enggak? Kan sudutnya sudut yang berlawanan. Nah, sedangkan yang ini, yang alfa ini sudah diketahui, karena kan ini setengahnya dari north dan east, berarti 45. Nah, yang kita cari berarti betanya ini, sudut ini berapa gitu ya. Kan tadi yang sudah diketahui sudut ini ya, ini 135 derajat. Vektor C berhadapan dengan sudut 135 derajat gitu. Berarti kita cari sekarang yang beta, sudut beta. Sudut beta ini berhadapan dengan vektor apa? Sudut beta berhadapan dengan vektor A. Ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan perbandingan sinus, yaitu A sin
A sin tadi apa tadi? Vektor apa tadi? Tadi dinamakan ini apa? B ya? Beta ya? Sin beta sama dengan C dan sin 135 derajat. Gitu ya. Berarti sin B sama dengan A dikali sin 135 derajat per C. Bunda, aduh, sobek dah. Bunda pinjem ya, Nak. Ya, makasih, Adik. Maaf ya, bukunya diambil lagi. Nah, setelah dicari-cari, nanti kalian bisa cari sendiri menggunakan aturan sinus kosinus, sehingga diperoleh sin beta yaitu 0,28. Kemudian berarti betanya sama dengan 16 derajat, 16,35 derajat. Ya. 16 derajat sih, iya. Nah, oleh karena itu berarti kan sudah diketahui berarti ini merupakan penjumlahan dari 45 derajat ditambah 16 derajat sehingga menjadi berapa? 61 derajat. Nah, jadi vektor perpindahan resultannya atau yang kita sebut dengan C, vektor C yaitu sebesar 7,4 kilo dan arahnya 61 derajat di sebelah utara dari timur. Ya, gitu ya. Saya ulangi, besarnya C yaitu 7,4 km dan arahnya 61 derajat di sebelah utara dari timur. Ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya jika ada 4 vektor seperti di atas, ada R1, R2, R3, dan R4. Carilah skalar A, B, C sehingga R4 sama dengan A R1 ditambah B R1 ditambah C R3. Nah, caranya R4 kan sama dengan ini, berarti kita tuliskan R4 sama dengan A R1 berarti 2I min J tambah K ditambah 2, substitusikan R2 ditambah B ya, ditambah B I ditambah 3J min 2K ditambah C min 2I ditambah J min 3K. Nah, nanti kalian pakai distribusi perkalian sehingga diperoleh R4 nya sama dengan pinjam ya, Nak. Bukan rusak, pelan-pelan, Adik. Kemudian kalian kelompok-kelompokkan
kelompok-kelompokkan dalam I, J sama K. Ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian ini papannya nggak cukup. Tuh, bingung jadi mau nulis. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Sampai punya hasil I, sampai punya vektor komponennya yaitu IJK. Nah, setelah itu kalian samakan dengan R4-nya. R4-nya tuh kan ini. R4-nya kan ini. Nah, tadi yang diperoleh kan R4-nya sama dengan bla 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 I ditambah bla 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 J ditambah bla 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 K. Gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa cari A, B, C-nya dari situ. Yang I sama dengan I yang ini nanti disama dengankan dengan 3I. Nah, kalian bisa cari 3 sama dengan sekian dan J-nya juga sama dengan sekian, K juga sama dengan sekian. Sehingga nanti kalian dapat ABC-nya berapa skalarnya. Ya. Paham ya? Ya sudah, saya akhiri. Nanti tugasnya menyusul untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.